Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita pagi ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam renungan pagi dengan satu tema, yaitu didesain untuk menjadi pemenang. Saudara sebenarnya yakin bahwa hidup kita ini didesain oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Kita telah membaca ayatnya, kenapa kita harus atau menjadi pemenang, karena Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini jelas bahwa pencobaan, masalah yang kita hadapi itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab kesetiaan Allah, saya bacakan, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan itu setia, bahwa Tuhan memantau hidup kita, supaya kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ada janji Tuhan, dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas bahwa kita pasti bisa menanggung karena kita mempunyai kunci jawaban atau jalan keluar. Yang jadi masalah, tapi kenyataan dalam hidup ini kita tidak bisa tampil menjadi pemenang. Apakah Tuhan mendesain kita keliru atau ada sesuatu yang salah di pihak Tuhan? Saya akan katakan bahwa tidak ada yang salah di pihak Tuhan. Yang salah adalah di pihak kita. Apa yang salah sebetulnya? Yang disebut dengan harga diri atau gambar diri kita. Ketika kita ini merasa kecil, maka kita ini akan tidak berani untuk maju atau kita ini akan merasa kalah. Apalagi ketika kita tidak punya uang, kita kumpul dengan orang-orang yang kaya, kita bisa merasa minder. Jadi sudah kasih Tuhan, ada bagian dalam hidup kita yang menyebabkan kita tidak bisa tampil menjadi seorang yang menang, walaupun Tuhan desain kita untuk menjadi pemenang. Masalahnya adalah gambar diri kita, mindset kita yang keliru sehingga kita tidak bisa menjadi pemenang. Kita tahu seorang yang luar biasa, yaitu Daud. Ketika Samuel ingin mengurapi salah satu anak Isai, lalu tampillah seorang yang bernama Eliab. Ketika dia melihat Eliab yang gagah perkasa, dia berkata, inilah pilihan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak, bukan itu. Bukan gagahnya, bukan ininya. Tapi sebetulnya ada mindset, ada satu gambaran yang keliru, ada gambar diri yang tidak utuh di dalam kehidupan daripada Eliab. Lalu dipilihlah Daud. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal ini mesti kita ngerti dalam hidup ini, bahwa pikiran, mindset, gambar diri itu penting untuk kita ini bisa maju sebagai pemenang. Walaupun kita didesain Tuhan menjadi pemenang, tapi selama pikiran kita, gambar diri kita, kita tidak mengenal diri kita secara benar, maka mustahil kita bisa tampil sebagai pemenang. Kita melihat, saudara pengasih Tuhan, apa yang dikatakan Daud ketika dia menghadapi Goliat. Goliat menyerang bangsa Israel, dan pada waktu semua tentara lari, bersembunyi, termasuk Saul pun mungkin bersembunyi. Tetapi beda dengan saudara Tuhan, dengan Daud. Dia berkata, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia berkata jelas bahwa ada kata sunat, dan dia berkata ada barisan tentara Allah yang hidup. Artinya bahwa Daud mengerti tentang sebuah perjanjian. Dia mengerti dengan benar apa itu arti sunat. Sunat adalah perjanjian darah. Dan dia juga mengerti bahwa dirinya
adalah barisan tentara Allah yang hidup. Walaupun tubuh dia kecil, walaupun dia masih muda, dia tidak pernah berperang, dia hanya mengurusi yang namanya kambing 2-3 ekor itu, tapi dia punya mindset, dia punya gambar diri yang pulih, dia berkata bahwa aku ini ada barisan tentara Allah yang hidup. Di dalam diriku ada perjanjian darah, yaitu sunat. Itu yang memampukan orang atau Daud ini menerobos, yang memampukan Daud ini menang dalam kehidupannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup saudara pun ada perjanjian darah, yaitu perjanjian antara ketika Yesus mati di kayu salib. Kita punya perjanjian yang jelas, dikatakan Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus, kita ini punya kuasa, otoritas untuk menjadi anak Allah. Bukan sekedar barisan tentara Allah yang hidup, tapi kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini anak Allah, kita pasti punya kekuatan untuk menjadi pemenang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu ada pemikiran yang jelas, ngerti siapa diri kita. Itu yang memampukan kita keluar menjadi pemenang. Tetapi kalau kita ini tidak mengerti janji Tuhan, tidak tahu perjanjian darah kematian Kristus di Kalvari yang berkata membawa kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka kita ini tidak akan menjadi pemenang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketahuilah siapa saudara, itu yang menentukan saudara bisa menjadi pemenang. Saudara adalah anak yang disebut anak Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam diri saudara ada perjanjian darah, yaitu darah Yesus Kristus. Yakinlah saudara adalah layak menjadi pemenang. Itu saudaraku yang kasih Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ubah pikiran saudara, ketahuilah siapa saudara yang sesungguhnya, maka saudara akan tampil menjadi pemenang. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah kami tahu di dalam hidup kami ada perjanjian darah, yaitu darah Yesus Kristus. Dan kami tahu, kami percaya kepadamu. Dan kami bukan sekedar barisan tentara Allah yang hidup, tapi kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, tetap setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan.